Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, ini sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam daring ya, daring kegiatannya IKAPENSU ya, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Kali ini kita bertemu dengan mengkaji tema yaitu Kiat Sukses Seleksi Calon Guru Penggerak, yang mana kita ketahui penggerak adalah merupakan salah satu program yang lagi dicanangkan oleh Kemdikbud. Bahkan program ini direalisasikan direncanakan hingga tahun 2024 nanti. Nah, oleh sebab itu seleksi calon guru penggerak sendiri ini sudah sampai ke tahap 2 atau angkatan kedua. Nah, ini kami dari IKAPENSU ingin mencoba membahas ya kiat suksesnya. Nah, di sini sudah hadir Bapak Arfan Diansah, SPD MPD. Saat ini beliau berada sebagai fungsionaris, yaitu sekretaris di jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Gimana Pak kabarnya Topik, hari kabarnya, ini? puji Tuhan sehat. Ya, amin amin. Amin. Nah, beliau merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan tahun 2011 dan lulusan S2 Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret tahun 2013. Baik Pak Arfan, kita mohon kehadirannya sebagai keynote speaker untuk memberikan ulasannya atau pengantarnya tentang program Guru Penggerak. Kepada Pak Arfan, waktu dan Baik, tempat terima kasih persilakan. Pak Topik. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati di sini Bapak Topik Hidayat sebagai Ketua IKAPENSU Unimed. Ya, terima kasih Pak sudah mengundang saya sebagai keynote speaker atau pengantar pada kegiatan diskusi online pada siang hari ini. Ya, dengan tema Kiat Sukses menjadi calon guru penggerak. Baik, saya sedikit akan mengantar di awal, akan saya memberikan pengantar tentang bagaimana sebenarnya karakteristik pembelajaran abad 21, sehingga kemudian nanti kita lanjutkan dengan salah satu program atau kebijakan dari Pak Menteri berkaitan dengan pendidikan guru penggerak. Ya, waktu saya 15 menit ya Pak Topik ya. Oke, baik, kebijakan guru penggerak ya, kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud itu selaku landing sektor pendidikan nasional yang berperan penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, menindaklanjuti dengan mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu diantaranya adalah Merdeka Belajar. Ya, jadi Merdeka Belajar ini salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy, terutama untuk peserta didik dan guru. Jadi gurunya happy, muridnya juga happy dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa kebijakan, saya sedikit mengulas, barangkali Bapak Ibu Guru tahu ya, bahwa beberapa kebijakan dari Merdeka Belajar yang telah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah USBN itu menjadi asesmen oleh sekolah, ya kan. Kemudian UN diubah, di 2021 nanti UN akan diubah menjadi asesmen kompetisi minimum dan kemudian survei karakter. Lalu kemudian ada perubahan kebijakan lagi berkaitan dengan RPP, katanya RPP harus disederhanakan, ya kan, lalu kemudian dipadatkan. Jadi ini menjadi satu tugas baru bagi kita seorang guru untuk bagaimana merancang sebuah RPP yang diharapkan oleh Pak Menteri tersebut dalam kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar. Keempat adalah sistem zonasi. Ya, sistem zonasi yang diharapkan adalah dilakukan secara fleksibel, ada perbedaan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi pemerintah daerah diberikan otonomi. Terakhir, nah ini adalah episode kelima daripada kebijakan Merdeka Belajar oleh Pak Menteri yang barangkali sejak tahun 2019 ini sudah disampaikan, ya kan, oleh Pak Menteri, itu adalah pendidikan guru penggerak. Ya, pendidikan guru penggerak. Barangkali saya sempat membaca beberapa hari yang lalu
ini kita sudah masuk kepada seleksi guru penggerak tahap kedua kalau tidak salah Pak Topik ya. Tahap 1 sudah mulai ya, tahap kedua. Nah, Ya. baik Bapak Ibu, mengapa pentingnya program ini? Mengapa harus ada guru penggerak? Saya mencoba untuk memberikan satu informasi, barangkali Bapak Ibu sudah tahu hasil daripada penilaian PISA ya. PISA itu adalah program for International Student Assessment tahun 2018 yang dirilis sejak tahun dirilis pada tahun 2019 kemarin ya, bahwa menunjukkan hasilnya ya kan, hasil PISA ini menunjukkan kemampuan baca peserta didik kita masih rendah. Di tahun 2012 itu jumlah skor kita itu 396, tapi di tahun 2015 lalu kemudian di tahun 2018 turun menjadi 371. Jadi dari sini ada penurunan kemampuan daripada membaca siswa. Jadi bisa dikatakan kemampuan baca siswa kita itu rendah. Kita hampir sama seperti Saudi Arabia, Maroko, Republik Dominika, tapi kita kalah oleh Singapura, bahkan oleh Vietnam pun kita kalah, gitu. Malaysia apalagi, negara tetangga kita. Jadi ini satu persoalan yang cukup krusial bagi kita, terutama sebagai seorang guru, sebagai garda terdepan dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Kemudian ada lagi, hasil PISA menunjukkan bahwa persentasinya masih sangat rendah, hanya 30% ya, siswa Indonesia yang memenuhi kompetensi kemampuan baca minimal. Nah, untuk matematika 40% siswa masih berada di bawah kemampuan minimal yang diharapkan. Jadi ini sangat jauh. Terakhir adalah berdasarkan hasil PISA, diperoleh gambaran masih ditemukannya tingginya jarak mutu dan hasil pendidikan dari setiap daerah. Jadi ada kesenjangan mutu daripada masing-masing daerah. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian penting sekali program daripada guru penggerak ini yang dilaksanakan oleh Mendikbud. Tapi sebelum kita masuk kepada guru penggerak, Bapak Ibu guru barangkali sudah tahu apa ya fenomena perubahan pembelajaran abad 21. Sebenarnya tujuannya nanti ke sini. Ya, bagaimana kemudian Pak Nadiem itu ya mengharapkan supaya ada pemimpin, ada guru sebagai pemimpin ya kan, untuk menggerakkan guru-guru yang lain bagaimana sebenarnya melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Barangkali penting untuk dibicarakan, disinggung di sini fenomena pembelajaran abad 21 itu. Kita tahu bahwa pembelajaran abad 21 itu identik dengan yang namanya big data, ya kan, perkembangan teknologi saat ini. Jadi peserta didik ya kan sebenarnya dapat memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses big data, ya kan, dimanapun mereka berada. Karena data ini mengalir terus dan data ini mengalir dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kehadiran big data ini sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi sehingga guru tidak lagi merupakan ya kan satu-satunya atau pusat daripada sumber belajar. Bapak Ibu harus tahu bahwa generasi sekarang itu ini adalah generasi yang lincah dalam mencari dan menemukan berbagai informasi. Kita tahu, mungkin Bapak Ibu guru beda kalau dulu, generasi dulu ya, kita masih sebelum tahun-tahun 1995 ya kan, kita menemukan informasi tentu dengan cara-cara yang analog, cara-cara yang sederhana. Tetapi untuk saat ini peserta didik, wah, begitu banyaknya dengan perkembangan teknologi, hampir seluruhnya mahasiswa, peserta didik itu memiliki smartphone, ya kan? Dan kemudian ditambah lagi dengan perkembangan jaringan yang sangat luas. Jadi sebenarnya inilah perubahan atau fenomena pembelajaran abad 21. Bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Tanda-tandanya apa gitu? Bahwa belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan yang struktur, ya kan, yang yang hanya berdasarkan pada buku-buku gitu, ya kan. Jadi kita ya harus bisa ya kan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengkonstruksi pengetahuannya lewat apa? Melacak, menganalisis, mensintesis, mengubah, mendekonstruksi, bahkan menciptakan lalu membagikan pengetahuan kepada orang lain. Fokus guru sebenarnya di sini adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk bagaimana menghubungkan materi-materi yang dipelajari dalam dunia nyata. Dunia nyatanya itu adalah keseharian peserta didik.
Sumber belajarnya itu adalah keseharian peserta didik. Di mana-mana setiap saat kita melihat bagaimana siswa itu sangat dekat dengan perkembangan teknologi jaringan internet, smartphone dan sebagainya. Nah, jadi inilah kira-kira fenomena pembelajaran yang terjadi pada abad 21. Lalu bagaimana kalau fenomenanya adalah pembelajaran pada abad 21? Lalu bagaimana karakteristik peserta didiknya pada abad 21? Nah, karakteristik peserta didik pada abad 21, ini mungkin kita sering mendengar ada namanya generasi Z, generasi I, next generation, ya kan Pak Taufik ya. Lalu kemudian generasi YouTube, baru-baru generasi TikTok, tapi TikTok taruh lah ya, TikTok bukan bagian itu, tapi generasi YouTube gitu kan. Nah, apa yang menjadi ciri daripada generasi Z ini adalah generasi Z itu mereka menyukai kebebasan dalam belajar. Ya kan, mulai dari mendiagnosa kebutuhan belajar, menentukan, mengidentifikasi sumber belajar, itu mereka suka gitu. Dan kemudian generasi Z ini suka mempelajari hal-hal baru yang praktis. Makanya kalau kita lihat anak-anak sekarang ini sebenarnya lebih betah mereka berhadapan dengan smartphone mereka, dengan dunia internet mereka, dibandingkan dengan berhadapan dengan misalnya begitu belajar di kelas, lalu kemudian gurunya berceramah, siswanya mendengar nggak betah. 10-15 menit rasa saya udah mereka mulai merasa bosan. Tapi coba lihat seharian mereka bisa berselancar di dunia internet. Nah, ini menjadi penting sebenarnya bagi kita sebagai seorang guru. Bagaimana kemudian mengambil kesempatan itu, ya kan, menjadikan karakteristik peserta didik itu ke dalam kelas, dalam proses pembelajaran, ya kan. Nah, jadi intinya bahwa generasi Z ini ya, terbiasa bersentuhan dengan teknologi dan akses jaringan internet yang cepat, ya kan. Nah, lalu apa? Kalau sudah begitu, ya kan, karakteristik daripada generasi Z ini atau karakteristik peserta didik daripada di abad 21 ini, maka apa yang harus dilakukan guru dalam merespon perubahan karakteristik peserta didik itu saat ini? Nah, jadi salah satunya adalah guru penting dalam memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui kesempatan mengakses big data, ya kan? Tetapi ada tapinya Bapak Ibu, tetap dalam pembimbingan saudara atau Bapak Ibu, ya kan? Tetap dalam pembimbingan. Apa yang harus dibimbing? Bagaimana cara murid memvalidasi informasi? Bagaimana cara murid mensintesa informasi? Ya? Bagaimana menggabungkan informasi secara kolaboratif? Bagaimana menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah yang produktif? Inilah peran guru, ya kan, dalam merespon perkembangan karakteristik peserta didik itu. Jadi tidak dibiarkan mereka untuk begitu saja mengakses big data tadi, tapi tetap dalam bimbingan supaya terarah, supaya mereka punya secara kompetensi baik pengetahuan, sikap dan keterampilan itu ke arah yang lebih positif. Karena memang semakin luasnya sumber belajar, lalu akses di media sosial ini kan memang kita agak susah untuk mana sebenarnya berita yang atau informasi yang benar-benar penting atau informasi yang sesuai dengan fakta, mana informasi yang kalau sekarang kita istilahnya adalah hoax kan gitu ya. Jadi itulah pentingnya guru dalam tetap membimbing peserta didik. Nah, apa upaya yang perlu penting dilakukan oleh guru adalah merubah cara pandang daripada peserta didik itu. Ya, jadi guru itu harus meyakini bahwa peserta didik saat ini itu memiliki potensi kreatif, ya, yang dapat menghasilkan gagasan yang cemerlang. Ya, rubah cara pandangnya. Jadi murid itu bukan dianggap sebagai individu yang siswa yang barangkali tidak memiliki tidak bisa berkembang, tidak memiliki pengetahuan awalnya yang saya kira jangan dianggap bahwa peserta itu nol gitu ya, tapi dia anggaplah bahwa peserta itu memiliki kemampuan awal bahwa dia memiliki potensi kreatif. Nah, jadi
itulah yang harus dilakukan guru. Lalu apa konsekuensinya bagi guru di pada perkembangan abad 21 ini? Jadi Bapak Ibu haruslah luas dalam membuat rancangan pembelajaran yang inovatif, ya, karena peserta didik itu merupakan generasi modern yang memang memerlukan cara belajar yang berbeda. Saat ini kan guru, saya kira di dalam pelatihan-pelatihan PPG, ya, pendidikan profesi guru, bahkan di sekolah-sekolah juga, bagaimana guru dituntut untuk bisa melaksanakan atau merancang pembelajaran dengan pendekatan TIPEK, ya kan, salah satunya adalah TIPEK, ya kan. Jadi mengintegrasikan teknologi TIPEK, teknologi pedagogikal, kan, kemudian kognitif, ya, konten, teknologi pedagogikal konten, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan guru? Jadi guru harus bisa merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini. Tetapi pada prakteknya adalah, nah ini saya mau masuk kepada guru pembelajar. Pada prakteknya adalah sebagian besar guru memang sudah melaksanakan hal itu. Jadi bagaimana merancang sebuah pembelajaran dengan baik sesuai dengan perkembangan ataupun tuntutan pembelajaran abad 21. Pak Topik mungkin sudah memulainya, kan, gitu ya. Lalu guru-guru yang lain juga, tetapi ada sebagian kecil guru yang memang masih belum, bahkan dalam merespon kebijakan Merdeka Belajar, perubahan daripada tuntutan perkembangan teknologi, apa yang harus dilakukan guru untuk merespon itu. Jadi masih sebagian kecil guru mau untuk belajar dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, maka pada episode kelima, kemudian Pak Menteri mencoba untuk mendongkrak ini semua. Kaitannya dengan pencapaian peringkat kita tadi dipisah, bahwa kita minat membaca sangat rendah, kemampuan rendah, sainsnya juga rendah. Oleh karena itu kemudian sebenarnya persoalan-persoalan itu memang sudah dilakukan oleh Pak Menteri lewat apa tadi yang seperti saya katakan, USBN menjadi asesmen oleh sekolah, lalu kemudian UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, lalu penyerdanaan RPP, lalu sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Tetapi, nah ini ada tapinya, bahwa keempat kebijakan tersebut, ya kan, tentu saja belum cukup untuk menghasilkan manusia unggul melalui pendidikan. Jadi keempat kebijakan tersebut tentu saja belum cukup untuk menghasilkan manusia yang unggul dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu menjadi hal krusial yang mendasar yang dilakukan oleh Pak Menteri lewat kebijakan episode 5, yaitu dengan program pendidikan guru penggerak. Nah, apa program guru penggerak itu? Program tersebut dinamakan sebagai sejatinya mengembangkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar melalui pendidikan guru. Jadi pendidikan guru penggerak ini merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan. Jadi Bapak Ibu nanti akan menjalani sebuah pelatihan, ya kan, pendampingan, ya kan, kira-kira berapa bulan ya, 9 bulan atau apa gitu ya, 9 bulan ya akan ada pendampingan, bahkan sudah disiapkan oleh pemerintah modul-modulnya, ya kan, ada 3 modul yang sudah disiapkan dan belajarnya lewat LMS, ya, Learning Management System. Nah, jadi apa harapannya di sini, bahwa program ini nanti memberikan bertujuan untuk memberikan bekal, ya, kemampuan, kepemimpinan, pembelajaran dan pedagogik kepada guru, ya, sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar. Ya, jadi ini memang menjadi penting seperti yang saya katakan tadi. Tidak semua guru mau untuk berubah dan berinovasi, tetapi sebagian besar iya. Sebagian besar guru ada keinginan, ada dorongan untuk merubah cara-cara belajarnya, untuk berinovasi bagaimana pembelajaran yang seharusnya sesuai dengan perkembangan pendidikan pada abad 21 ini. Saya kira mudah-mudahan ya melalui kegiatan ini nanti,
ya, karena setelah saya nanti akan ada satu narasumber akan memberikan kiat-kiat sukses untuk lolos menjadi calon guru penggerak. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu informasi, bukan statement juga, tapi ya paling tidak mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru bahwa di masa kini guru yang terus belajar dan mau berinovasi adalah guru yang bisa diandalkan untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi Bapak Ibu guru tetap semangat dan jadilah selalu guru penggerak. Gurunya hebat, muridnya dahsyat. Salam sejarah. Terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Saya kira waktunya cukup ya. Sebagai pengantar, untuk itu selamat berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada siang hari ini memberikan makna dan hal yang positif untuk perkembangan dunia pendidikan kita di Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, luar biasa Pak Arfan sudah memberikan pengantarnya. Ini merupakan sebuah awal bagi kita. Terima kasih kepada Pak Arfan tadi sudah memberikan data-data kuantitatifnya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia dan juga di dunia. Nah, ini semoga bisa menjadi latar belakang kita ya sebagai pendidik di negeri ini untuk dapat bergerak. Oke, salam sejarah Pak Arfan, salam juga untuk dosen-dosen tercinta kita di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Selamat siang, Historia Magistra Vitae. Oke, saya izin pamit Pak Taufik. Terima kasih, silakan Pak Arfan. Baik, tadi barusan saja kita bergabung dengan Pak Arfan sebagai keynote speaker. Sesaat lagi kita akan mengajak Ibu Sri Wulandari sebagai narasumber kegiatan ini untuk bergabung. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Ibu Sri Wulandari. Ya, sebenarnya lebih akrab kita panggil Ibu Wulan ya. Ini rekan saya juga dulu, rekan seperjuangan di alma mater tercinta Sejarah Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita kali ini adalah Ibu Sri Wulandari, SPD MPD. Beliau saat ini bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Stabat, tepatnya sebagai guru IPS. Beliau merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan tahun 2009, kemudian lulusan S2 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya tahun 2016. Dan saat ini beliau merupakan salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Langkat. Maka hari ini sesama alma mater IKPensu ya, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed, kita daulat dia untuk mampu menjadi narasumber. Kita akan minta kiat-kiat jitunya sehingga beliau saat ini sudah lulus seleksi calon guru penggerak angkatan 1 dan saat ini tinggal menempuh pendidikan selama 9 bulan ke depan. Terima kasih. Apa kabar Ibu Wulan? Nah, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bagi kiat-kiat lulus seleksi calon guru penggerak. Nah, yang pertama dulu kan harus kita mengetahui dulu apa itu sebenarnya guru penggerak, ya kan? Nah, guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ataupun di sekolahnya yang menerapkan pembelajaran secara holistik dengan mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis kepada siswa, gitu, atau berpusat kepada siswa, student center, gitulah kalau bahasa yang kerennya ya. Nah, nantinya guru penggerak ini diharapkan mampu menjadi teladan dan agen perubahan, agen transformasi pendidikan di tempat dia ngajar ataupun di wilayah dia, dengan harapan dapat membentuk karakter profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kan itu harapan dari guru penggerak. Apa itu profil pelajar Pancasila gitu kan? Profil pelajar Pancasila itu adalah berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kemudian kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu sekilas tentang guru penggerak. Nah, ini kan saya diminta untuk membagikan tips-tipsnya gimana caranya bisa lulus ya. Jadi waktu pas saya mengetahui informasi mengenai pendidikan guru penggerak ini melalui IG, Instagram. Nah, dari IG itu kan Kemdikbud cukup getol ya mensosialisasikan program guru penggerak. Nah, dari situ saya memang udah kayaknya pas gitu. Kayaknya saya memang udah terpanggil untuk ikut ini gitu. Makanya saya nggak mendaftar pendamping, tapi saya ikut mendaftar guru penggerak gitu. Nah, jadi saya coba mendaftar. Nah, itu tahapan pendaftarannya cukup panjang ya. Ada satu tahapan itu memakan tiga bagian gitu. Jadi tahapan pertama itu kita mendaftar ke laman SIM PKB kita ya, atau ke web sekolah penggerak. Kemudian tahapan pertama itu mengisi CV, kurikulum vitae. Nah, di situ diminta 1 kali 24 jam kita harus menyelesaikan CV kita. Nah, jadi saya tuh langsung ini aja download berkas-berkas yang diminta gitu kan. Misalnya KTP langsung saya scan, kemudian surat dukungan dari kepala sekolah langsung saya download, kemudian saya kerjakan, saya scan, kemudian rekom dari kepala sekolah, rekom dari ketua yayasan gitu itu ya. Nah, itu langsung saya scan dan itu langsung diupload. Kemudian itu di dalam CV itu ada beberapa item yang harus kita isi, ada beberapa bagian yang harus kita isi. Yang pertama itu seputar informasi umum kita, misalnya kita ini mengajar bidang studi apa, alamat tempat tinggal kita, ya seputar identitas kita aja gitu. Terus yang kedua itu pengalaman kita berikut organisasi, bisa organisasi saat kita masih kuliah, kemudian bisa juga organisasi yang kita jalanin saat ini gitu, bisa jadi PGRI, IG atau apa atau Porgipsi, terserah gitu ya, itu dimasukkan. Kemudian item yang berikutnya itu pengalaman jadi sukarelawan, nah jadi volunteer. Nah itu saya isi juga apa ya, kira-kira pernah ikut literasi, itu bisa dimasukkan gitu. Kemudian yang berikutnya itu pengalaman coaching, melatih. Nah, melatih siswa, melatih guru, atau melatih kelompok masyarakat manapun, tapi itu pernah Anda lakukan, itu yang kita masukkan. Itu kita upload, kita ketiklah pengalaman coaching kita, dan terakhir itu ada pengalaman ikut pelatihan. Ya kan belakangan ini banyak ya pelatihan-pelatihannya, dari berbagai itu banyak, misalnya mengelola mengelola kelas dengan handphone gitu kan, Google Classroom. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu, ikut pelatihan itu kita upload semuanya. Nah, itu waktunya 1 kali 24 jam harus sudah selesai. Nah, yang berikutnya itu terjadwal itu mengisi esai. Nah, ini yang agak susah, mengisi esai. Jadi tahap berikutnya itu mengisi esai. Ini memang susah. Jadi kalau nggak salah saya itu ada 18 atau 19 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan itu kita harus menyelesaikan 200 sampai 250 kata. Nah, jadi waktu pengerjaan esainya itu 2,5 jam. Nah, hanya 2,5 jam kita menyelesaikan 18 kolom gitu, terus ada minimalnya 200 sampai 250 kata. Nah, di sini banyak kejadian ya, teman-teman saya itu yang nggak siap gitu. Nah, karena nggak sangka harus mengisi sampai 200 sampai 250 kata. Jadi, kalau saya kemarin itu tekniknya begini, saya sudah menyiapkan draft sendiri. Gitu, saya menyiapkan draft, saya mikirnya gini, ini kan program seleksi guru penggerak. Nah, guru penggerak itu kan sama kayak beasiswa gitu ya kan. Jadi kayak mana esai beasiswa itu, kayak gitulah saya buat untuk draft guru penggerak ini. Jadi saya buat kenapa saya pengen ikut guru penggerak, kemudian apa yang
yang memotivasi saya untuk ikut guru penggerak, terus apa-apa saja prestasi apa yang pernah saya lakukan untuk untuk memajukan sekolah saya, memajukan anak didik saya. Jadi itu udah saya konsep gitu, udah saya buat draftnya. Jadi waktu pas mengisi esai 2,5 jam itu saya tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Nah itu tipsnya tuh, karena kebanyakan teman-teman banyak yang nggak lulus, bukan nggak lulus, nggak selesai waktu mengerjakan esai gitu. Jadi ini tips untuk mengerjakan esai ya. Terus yang berikutnya, setelah mengerjakan esai itu muncul lagi survei karakter. Nah, survei karakter itu mau melihat bagaimana guru tersebut, apakah dia memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, ataukah dia terpapar radikal. Nah, jadi model soalnya itu papi skolastik. Nah, jadi setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, model soalnya seperti itu. Tapi nggak banyak. Misalnya tuh salah satu soal yang saya ingat tuh ya. Jadi bagaimana pendapat saudara jika di tempat daerah Anda dipimpin oleh minoritas? Nah, itu ada soal seperti itu. Nah, itu esai ya. Kemudian yang tahap yang ketiga, bagian yang ketiga itu adalah tes bakat skolastik. Ini agak susah, soalnya susah gitu ya. Soal TPA, tes potensi akademik. Jadi di situ diminta kemampuan verbal kita, terus penalaran kita, kemudian aritmatika, deret hitung, deret gitulah. Terus sinonim, antonim, silogisme. Nah, itu soalnya seperti itu, seperti soal PNS lah gitu ya. Nah, itu waktunya cuma 80 menit, kalau nggak salah soalnya 100 atau 90 atau 85 gitulah. Saya pun lupa ya, soalnya udah berjalan lama gitu kan. Jadi itu soalnya banyak, waktu 85 menit. Nah, kalau di sini saya mendapat kendala. Nah, kendalanya sih saya bilang panitia ya. Ini panitia yang tidak siap gitu. Jadi 19.000 orang peserta guru penggerak itu pada hari yang sama mengakses laman yang sama. Nah, mengakses laman yang sama otomatis servernya jadi down gitu. Jadi akhirnya saya nggak siap gitu. Nah, tes bakat skolastik ini saya nggak siap. Cuman alhamdulillah ya saya udah sempat, ya udahlah kalau nggak lulus nggak apa-apa gitu ya kan. Cuman akhirnya ada jadwal susulan dibuat oleh Kemdikbud. Saya diinformasikan melalui email sama WA. Nah, bahwasanya ada jadwal susulan tentang tes bakat skolastik. Akhirnya ya saya ikutin jadwal susulan, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah servernya nggak down kayak kemarin gitu ya. Terus setelah beberapa minggu kemudian pengumuman tahap kedua. Nah, alhamdulillah saya masuk proses tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini itu ada 2 ujian, yaitu micro teaching, praktek mengajar, simulasi mengajar, dan yang kedua itu wawancara. Nah, di micro teaching ini panitia sudah menyiapkan kita materi. Kita tinggal pilih materi mana yang kita mau. Kalau waktu itu saya ngambil materi anak kelas 7 ya, tentang potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya alam, tapi saya bilang ini potensi sumber daya hutan di Kabupaten Langkat. Jadi kalau bisa waktu pas simulasi mengajar, kita ambil yang materinya kontekstual dengan tempat tinggal kita. Kemudian materinya itu merangsang anak untuk berpikir kritis. Nah, jadi dengan peralatan seadanya, papan tulis seadanya, kemudian printan foto gambar-gambar seadanya, itulah saya simulasi mengajar. Asesornya 2 orang itu dari Kemdikbud, menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi alhamdulillah itu kan simulasi mengajar, kita itu diminta maksimal 8 menit itu simulasi mengajar. Nah, saya itu menyiapkannya begini. Kayak mana caranya biar 8 menit. Jadi hari-hari sebelumnya itu saya dengan stopwatch itu buat simulasi mengajar. Kemudian, masih 10 menit, masih kurang. Jadi saya ulangin sampai saya bisa 8 menit. Nah, setelah bisa saya 8 menit, kemudian saya praktekkan waktu simulasi mengajar seperti yang waktu saya simulasi sendiri. Alhamdulillah, saya bisa
tepat waktu 8 menit, kemudian itu setelah simulasi ada wawancara. Nah, wawancaranya itu seputar kelemahan dan kelebihan simulasi mengajar Anda itu apa. Kemudian mengenai kayak mana jika pembelajaran ini diterapkan di kelas. Ini kan Anda kan membuat kelas seolah-olah hidup. Jadi kayak mana caranya kalau pembelajaran ini diterapkan di kelas tuh kayak mana modelnya, itu kita jelaskan. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu wawancara. Wawancara juga secara daring dengan menggunakan Google Meet. Asesornya dari Kemdikbud 2 orang. Nah, wawancara ini itu maksimal 60 menit, tapi waktu saya itu dapat 70 menit, saya aja udah sampai ya Allah kok nggak siap-siap ya pertanyaannya, ya Allah banyaknya gitu ya kan, sampai Ian pun udah kesel gitu, udah agak gimana gitu ya kan, kok lama kali sampai 70 menit. Nah, itu pertanyaannya seputar esai kita gitu, tapi di wawancara itu kita digali lebih dalam lagi, misalnya hubungan, bagaimana kita membangun hubungan dengan rekan kerja kita, dengan kepala sekolah, dengan murid kita. Nah, itu diminta. Kemudian bagaimana Anda berkolaborasi dengan masyarakat, dengan wali murid, itu diminta kayak gitu. Jadi benar-benar menggali apa yang pernah kita lakukan selama kita menjadi guru. Nah, itu dia wawancara daring ya. Setelah itu beberapa minggu kemudian pengumuman, alhamdulillah saya lulus gitu. Jadi kami dari Kabupaten Langkat ada 49 orang yang lulus. Ya, mungkin itu tips-tipsnya gitu, pengalaman saya yang bisa saya bagikan gitu. Ya, kalau mau ada pertanyaan. Ya Pak, saya kembalikan ke Pak Topik. Luar biasa perjuangannya Bu Ulan. Ini dari tadi ini kita baca dulu ya. Soalnya ini banyak nih apanya ini nih ya. Penggemarnya Bu Ulan ini, kita sapa dulu mereka yang sudah join bersama kita di sini. Banyak ini kayaknya sepertinya alumni dari alumni UNESA ya. Nah, ini alma maternya. Iya. Bu Ulan ini ya kayak. Iya, alma maternya Bu Ulan. Iya. Masa S2 ya. Baik, ini ada Raden. Sukses untuk Bu Ulan. Maju terus alumni UNESA Jos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita himbau juga ya kepada para audiens, khususnya ya mungkin para guru-guru yang juga ikut join di sini. Jika ingin memberikan pertanyaan seputar seperti apa kiat sukses untuk lulus seleksi guru penggerak, bisa langsung melalui chat maupun di sini sudah ada apanya. Ya, ada dari Miftahus Suri. Luar biasa Pak Arfan ya untuk keynote speaker kita tadi ya. Ya, terima kasih juga. Kemudian dari Miftahul, guru penggerak, guru hebat, muridnya dahsyat. Tahun 2020. Oke, luar biasa. Tapi gini ya Pak. Oke, ya Raden. Ini ya, Raden ya. Raden. Dia teman saya satu angkatan. Raden sana. Itu ya, dari Surabaya, dia orang Lamongan. Jadi kami sama-sama dapat beasiswa P2TK. Jadi selama di Surabaya saya banyak terbantu oleh dia gitu. Dia kawan deket lah gitu. Ya, salam dari Sumatera Utara, Pak Raden. Nah, dari IKA Pensu khusus. Kemudian memang luar biasa di sini ya. Semoga harapan kita ya untuk melakukan perubahan sebagai guru penggerak dapat terwujud. Nah, baik Bu Ulan. Nah, dari tadi saya menyimak pengalaman Bu Ulan. Ada hal yang ingin saya tanya, cukup menarik ya. Tadi disuruh mengajar 8 menit gitu ya. Nah, gimana sih strategi Bu Ulan untuk menuntaskan satu materi ataupun satu sub materi gitu sehingga bisa menjadi 8 menit. Kemudian tadi media gitu. Tadi Bu Ulan kalau tidak salah mengatakan bahwasannya menggunakan beberapa kertas print ya gitu ya. Nah, apakah media itu yang menunjukkan seperti ini, gambar ini, itu atau seperti apa? Atau mungkin strateginya gitu, supaya dengan waktu yang mereka minta 8 menit itu bisa kita lakukan, tetapi merangkul materi yang ingin kita sampaikan. Terima kasih Pak Topik. Jadi gini,
itu kan 8 menit itu kegiatan pendahuluan sampai penutup itu harus nampak gitu kan. Jadi saya ambil aja poin-poin pentingnya gitu kan, pendahuluan, misalnya ini menggunakan model pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajarannya ini. Jadi harus cepat gitu ngomongnya. Jadi memang ada terlompat-lompatin gitu. Beberapa kegiatan itu terlompatin, misalnya diskusi. Jadi saya anggap aja murid-murid itu tuh udah diskusi karena harus mengejarkan 8 menit gitu ya kan. Jadi itu caranya tuh saya tuh memang udah menyiapkan sebelumnya pakai simulasi ngajar bolak-balik di rumah agar bisa tepat waktu dengan stopwatch. Oh ini ternyata 10 menit masih kurang. Saya ulangin lagi. Saya ulangin akhirnya bisa 8 menit, itulah yang saya gunakan, panduan itulah yang saya gunakan untuk simulasi mengajar. Media yang saya pakaikan itu ini, kan namanya kita melatih anak berpikir kritis ya, HOTS ya, jadi dan ada interaksi di dalam kelas gitu. Jadi saya menggunakan media itu gambar-gambar printan, itu misalnya gambar gajah, gambar orang utan, terus gambar kondisi Taman Gunung Leuser sekarang, kayak gitu, taman kondisinya seperti ini, terus ada juga artikel saya pakaikan, artikel soal banjir bandang, kemudian artikel soal ini kan ada yang orang Lepan yang dimakan harimau itu ya, diserang harimau. Nah, itu sebagai dampak dari kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, itulah yang saya gunakan waktu pas simulasi mengajar kayak gitu. Sebenarnya gini ya Pak, kalau misalnya guru penggerak ini apa ya? Ini sebenarnya panggilan hati aja gitu. Jadi mungkin ada orang yang nggak mau, kayak mana? Nggak mau repot gitu ya, nggak mau repot. Jadi mereka akhirnya ngapain ikut-ikut guru penggerak gitu. Karena di sini guru penggerak ini kan nggak ada insentifnya gitu. Jadi benar-benar kita ini mengikuti ajarannya Ki Hajar Dewantara gitu, mengikhlas gitu, tulus dan ikhlas gitu. Jadi memang nggak ada sepeser pun kita diminta insentif, kita nggak dapat insentif gitu. Yang ada kita justru buang-buang waktu kita dengan mengerjakan soal-soal LMS yang banyak itu gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena rasa cinta kita, rasa tulus kita, rasa sayang kita ke anak didik kita, itulah yang membuat kita jadi aku pengen ikut ini gitu. Aku mau ikut jadi guru penggerak gitu. Kayaknya ini sesuai visinya dengan visiku gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu komitmennya ada di diri kita gitu. Jadi ya kembali lagi ke kitanya gitu ya. Ada tadi Bu Ulan katakan bahwasannya kita dikasih 3 pilihan materi ya, seperti itu. Iya, kita dikasih pilihan-pilihan materi, misalnya materi kelas 8 itu apa, kelas 9 itu apa gitu. Jadi ya semua materi ditentukan mereka yang menentukan materinya. Kita tinggal milih aja materi mana yang mau gitu, yang kita mau gitu. Yang memang kayaknya gampang sama kita ya kita pilih aja gitu. Iya, sesuai dengan jenjang kita ya, kalau guru SMP. Gitu. Kalau guru SD ya SD, SMA, SMA. Karena kan guru penggerak ini nggak hanya guru SMP aja, ada guru TK juga di angkatan kami itu ada guru TK gitu. Jadi ini perlu kita sampaikan juga nih kepada para audiens. Ini meskipun IKPensu yang mengatakannya ini ya, kita bukan berbicara guru penggerak dalam konteks sejarah aja gitu, tetapi ya semua aspek ilmu, semua bidang studi, bahkan di sini memang kita lintas jenjang gitu ya, dari taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi ini memang sebenarnya di sini kita bukan di guru penggerak itu kita bukan membahas substansi atau disiplin ilmu, tetapi kita di sini membahas tentang leadership kepemimpinan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang menghasilkan sesuatu produk ya, praktik baik gitu ya, aksi nyata, praktik baik. Nah, kemudian dari semua itu diharapkan para lulusan calon guru penggerak nantinya itu mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, pemimpin dalam pendidikan. Nah, inilah yang kita harapkan. Mungkin ini bagian dari terobosan dari Kementerian Pendidikan, yaitu Pak Nadiem, ya untuk apa ya, melahirkan pemimpin baru dalam dunia pendidikan yang selaras dengan konsep KHD, Ki Hajar Dewantara, founding father kita di bidang pendidikan, yang sangat mengutamakan akses pendidikan itu berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Memang itulah senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Ulan
yaitu tadi pendidikan itu harus panggilan dari jiwa. Oke, luar biasa Bu Ulan ya. Jadi saya bisa menyimpulkan dari pengalaman Ibu Ulan itu bahwasannya dari proses seleksinya aja itu ya, saya katakan bukan tidak mudah gitu, tetapi melewati beberapa tahap. Di situ diuji tidak hanya kemampuan kognitif kita gitu, tetapi ya kesabaran kita, yang mana sebenarnya kesabaran kita secara emosional itu membuktikan layak atau tidak kita menjadi seorang pendidik, layak atau tidak kita menjadi seorang guru penggerak. Oke, dari Mas Raden, Pak Taufik tanya ke Kak Ulan, IPS untuk menulis esai dengan baik bagaimana? Wah, ini sedikit ya, ini harus kita sapa dulu. Ini katanya kalau untuk IPS ya, mungkin pembelajaran IPS ya di SMP, menulis esai itu bagusnya seperti apa dulu? Esai yang ini kan konteksnya guru penggerak ya. Jadi waktu pas saya ngikutin seleksi nulis esai maksudnya menulis esai guru penggerak itu enggak ke bidang studi gitu, tapi gambaran kita sebagai guru secara global gitu. Jadi nggak langsung guru maksudnya materinya IPS gitu kita jelaskan gitu, enggak. Tapi kayak mana apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita buat selama kita menjadi guru, itulah yang kita tulis di esai kita gitu. Prestasi apa, kolaborasi yang seperti apa, siswa kita berprestasi kayak mana kita mengupayakannya, itulah yang kita buat di dalam esai kita gitu. Jadi bukan esai untuk bidang studi khusus IPS aja enggak, tapi gambaran untuk semuanya gitu. Kebetulan kan saya di sekolah ini juga pembina literasi gitu. Jadi memang karena pembina literasi itu, jadi saya bisa saya pernah bawa juara siswa ke sini gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang saya bagikan di dalam esai gitu. Itu bentuk critical incident ya, pengalaman kita sebagai guru ya. Nah, jadi critical incident itu memang sebaiknya kita tulis dengan apa adanya, dengan jujur ya Bu Ulan ya. Sehingga pengalaman itulah yang menjadi latar belakang kita untuk bangkit menjadi seorang guru penggerak. Baik Bu Ulan, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir dari saya, sekaligus mungkin Bu Ulan bisa menjawab sekaligus memberikan kesimpulan. Nah, Bu Ulan CGP dari Kabupaten Langkat, Bu Ulan sendiri rencananya profil pelajar Pancasila seperti apa yang mungkin ingin Bu Ulan wujudkan nantinya, dan kira-kira praktik baik seperti apa gitu. Nanti keluarnya produknya 9 bulan telah mengikuti proses guru penggerak ini, praktik baik seperti apa atau aksi nyata seperti apa yang ingin Ibu Ulan lakukan. Iya. Jadi begini ya, saya pikir kami udah sampai tahap sejauh ini gitu ya, udah sampai pendidikan, sekarang kami sedang pendidikan gitu ya. Itu pasti Kemdikbud sudah melihat praktik-praktik baik yang udah kami lakukan selama menjadi guru. Hanya saja pendidikan ini tujuannya untuk menguatkan kami lagi, untuk menguatkan praktik baik kami lagi ke depannya gitu. Jadi sebenarnya praktik baik itu sudah kami lakukan gitu ya. Semungkin semua guru penggerak itu, calon guru penggerak sudah melakukannya. Makanya udah sampai tahap ke sini karena mereka sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi saya pikir ya tujuan mengikuti pendidikan ini untuk menguatkan lagi praktik baiknya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya sih ya, namanya profil pelajar Pancasila tadi kan ada 6 ya. Jadi sejauh ini saya rasa selama saya jadi guru, alhamdulillah saya udah bisa mempraktekkan beberapanya gitu. Gimana saya mengajak anak-anak menjadi teladan gitu. Maksudnya untuk mengajarkan berakhlak mulia, saya juga harus menjadi guru dengan akhlak yang mulia gitu. Jadi anak melihat guru itu sebagai teladannya gitu. Ini gurunya, kalau gurunya gimana kan anaknya jadi ikut-ikutan seperti dia gitu. Jadi kita tuh teladan, contoh gitu. Nah, itu praktik baiknya itu di diri saya tuh itu. Jadi kita menjadi guru yang ya memang ya gitulah gitu, yang sebaik mungkin lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya ada 3 poin gitu ya. Yang pertama itu komitmen
komitmen dari hati kita gitu. Kayak yang tadi saya bilang gitu. Yang saya bilang tadi, ya kalau memang kita siap, karena proses pendidikannya ini sangat panjang. Proses seleksinya juga sangat panjang karena harus sampai 2 tahap dengan materi soal yang rumit. Ya kayak yang Bapak Topik bilang tadi, menguji kesabaran, benar menguji kesabaran gitu ya. Jadi kita harus bangun dulu komitmen di dalam diri kita. Siap enggak? Kalau nggak siap ya udah nggak usah gitu. Tapi kalau kamu siap dan yakin kamu bisa ya kamu kerjakan aja gitu. Nah itu pertama komitmen di dalam diri kita. Kemudian kita minta izin juga sama keluarga kita, ya sama suami atau sama istri kita, karena jujur aja ini maksudnya baru beberapa hari, seminggu nih kami baru seminggu pendidikan gitu. Nah itu udah banyaknya udah ada tiga tagihan yang harus kami kerjakan. Nah itu kan mau nggak mau kita mengerjakannya, mengurangi waktu kita dengan keluarga kita. Nah kalau pasangan kita, anak, suami atau istri kita mengizinkan, ya silahkan ikut gitu. Karena kita kan ingin memberikan yang terbaik. Kita ingin ikut andil dalam memajukan pendidikan Indonesia. Kita ingin jadi agen perubahan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah mungkin itu aja dari saya, Pak. Oke, luar biasa Ibu Ulan. Nah, saya yakin tidak hanya Ibu Ulan, para calon guru penggerak lainnya di Kabupaten Langkat maupun di kabupaten kota yang ada di Indonesia memiliki tekad yang kuat. Ya, artinya memang proses itu akan membangun dan mendewasakan seseorang guru dan layak dia menjadi seorang guru penggerak. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ulan. Semoga pembicaraan kita hari ini menjadi inspirasi bagi para pendidik, bagi para guru-guru yang lainnya. Mari menjadi bagian transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para audiens, dan kemudian kepada jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang juga telah mendukung, dan mitra media di Youngstar. Terima kasih semuanya. Semoga kita dapat bertemu lagi di belajar online, momen historis ataupun kegiatan lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.